Bismillah. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang dilontarkan oleh al-musyrikin dalam membela dan membenarkan perbuatan mereka bahwa al-iltija itu dan doa al-iltija kepada as-salihin, menyandarkan diri, meminta perlindungan kepada as-salihin, dan termasuk berdoa kepadanya bukan bagian daripada ibadah, dan itu bukan tergolong dari perbuatan syirik. Maka kita menjawab bahwa al-iltija, sikap memohon diri, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang dia tidak mampu untuk memberikan perlindungan tersebut kecuali Allah, maka itu adalah ibadah. Dan ketika ibadah itu diberikan kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan asyirik. Nah, saya ulangi bahwa sikap al-iltija atau memohon perlindungan, al-iltija itu bisa dalam bentuk al-isti'adzah, bisa dalam bentuk al-istighatsah. Al-iltija itu bisa dalam bentuk al-isti'adzah, bisa juga dalam bentuk al-istighatsah. Al-isti'adzah adalah talabul aud, memohon perlindungan dari bahaya yang akan terjadi. Kalau al-istighatsah sama-sama pada intinya adalah memohon perlindungan dari bahaya, sesuatu yang dia khawatirkan, tetapi bahaya tersebut telah terjadi. Itu al-istighatsah. Bedanya dengan al-isti'adzah adalah waktu terjadinya bahaya. Kalau al-isti'adzah secara umum, secara global adalah permohonan perlindungan dari bahaya yang mungkin akan terjadi. Dinamakan apa? Al-isti'adzah. Itu yang dicakup dalam firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." A'udzu. "Qul a'udzu birabbin nas." Atau dalam doa kalau kita mau masuk kamar mandi, "Allahumma inni a'udzu bika." Nah, a'udzu itu artinya memohon perlindungan dari bahaya yang mungkin akan terjadi dan belum terjadi. Kalau al-istighatsah itu adalah permohonan perlindungan dari sebuah bahaya yang telah terjadi, atau bahasa lainnya untuk menghilangkan sebuah musibah, sebuah bahaya yang mengancam atau sedang mengancam dia. Ini istighatsah. Nah, antum ya ikhwan, kalau ada orang jerit-jerit rumahnya terbakar, meminta tolong untuk segera dipadamkan api, meminta perlindungan supaya segera diselamatkan saudara dia, ini diberi nama apa? Al-istighatsah. Kenapa? Karena bahaya itu sedang terjadi. Lah, al-iltija mencakup dua hal ini tadi, mencakup al-isti'adzah dan juga mencakup al-istighatsah. Nah, orang-orang ahlul bid'ah dan yang lainnya, ketika mereka dalam keadaan terancam oleh sebuah musibah atau telah ditimpa oleh musibah, mereka beriltija, berdatangan, menyandarkan diri mereka, bertawakal kepada apa yang mereka minta darinya, berlindung kepadanya, memohon keselamatan, memohon jalan keluar. Nah, ini dinamakan iltija. Mereka menyatakan ini bukan ibadah ini. Perbuatan ini bukan ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah itu kayak sholat. Bawang saya nggak sujud kok. Ibadah itu kayak saum. Itu ibadah. Kalau ini bukan ibadah, maka kita menjawab dari Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa al-iltija
atau al-isti'adzah ataupun al-istighatsah itu adalah ibadah. Karena itu semua mengandung unsur doa, mengandung unsur apa? Permohonan. Lah, permohonan ini bisa dalam bentuk lisan, ya, bisa dalam bentuk lisan, ucapan. Dia menyatakan, ya fulan, beri jalan keluar pada rezeki saya. Ya fulan, beri jalan keluar pada anak saya yang sakit sekarang, nama obatnya. Nah, ini dalam bentuk apa? Lisan. Dinamakan apa ini, Irji? Doa yang seperti ini? Nah, barakallahu fiik. Doa yang seperti ini diberi nama ya Pawi, doa masalah. Yang kedua, bisa saja dia nggak berucap untuk minta perlindungan, minta keselamatan, jalan keluar dalam kesempitan yang mereka alami. Cuma datang aja ke tempat yang dia harapkan, Mbah si Anom, Mbah siapa lagi? Mbah ini, Sayyid ini, Encik ini, ya, Habib ini dan Habib itu. Kemudian dia datang ke sana. Datang dalam rangka apa? Ya, mendapatkan barokah supaya dapat jalan keluar. Dia nggak minta-minta. Datang ke sana, ke makamnya sang wali, duduk di sana dia, membaca Quran di sana. Lu ini doa? Enggak, saya nggak minta-minta kok. Tapi dalam hati dia datang ke tempat itu jauh-jauh dari rumahnya berharap apa? Jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Ini pun dinamakan doa. Doa yang seperti ini dinamakan doa apa? Ya antum, doa ibadah. Nah, ini dinamakan doa ibadah. Barakallahu fikum. Iltija yang seperti ini semuanya digolongkan doa, dan doa itu adalah ibadah. Dalilnya adalah hadis siapa? An-Nu'man bin Bashir. Apa lafaznya hadis tersebut? Ad-du'a'u huwal ibadah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah dengan tegas menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Nah, ad-du'a'u huwal ibadah. Itu lafaz hadisnya. Nah, ada pulpen apa? Pulpen spidol. Ayo. Ad-du'a'u huwal ibadah. Coba perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwa setiap doa itu adalah ibadah. Dalam pengertian setiap bentuk doa itu adalah ibadah. Baik doanya yang terucap dengan lisan, yang dinamakan doa masalah, ataupun yang tidak terucap, tetapi dikandung oleh perbuatan dia. Perbuatan yang dia lakukan itu baik dalam bentuk i'tikaf, baik dalam bentuk penyembelihan, ataupun dalam bentuk nazar, dan yang semisalnya, mengandung makna permohonan yang dia inginkan. Maka doa itu adalah ibadah, baik doa yang masalah ataupun yang ibadah. Nah, ibadah itu pasti adalah doa. Kebalikannya, ad-du'a huwal ibadah wal ibadatu huwad du'a. Nah, itu ya ikhwan, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran bahwasanya ad-du'a itu adalah ibadah? Naam, Ibrahim. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum. Bagaimana bentuk pendalilannya bahwa doa itu adalah ibadah? Apa-apa yang dilakukan oleh Allah itu menandakan bahwa itu mencintainya. Ahsan. Kalimat ud'u dalam ayat ini, ud'u, Masya Allah. Kelihatan. Nah, kalimat ud'u ini adalah fi'il amr, kata perintah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu,
menunjukkan perbuatan itu adalah wajib. Dan kalau Allah memerintahkan suatu perkara, menunjukkan bahwa Allah mencintai perkara tersebut untuk dilakukan. Perintah ud'u artinya berdoalah. Sehingga doa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan kalau Allah memerintahkan sesuatu menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Kalau Allah mencintai suatu perkara itu menunjukkan bahwa perkara tersebut atau amalan tersebut adalah ibadah. Ini prinsipnya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan dalil lain dari Al-Quran? Nah, Hasan. Dalil lain. Ud'uni astajib lakum. Terus? Naam, siapa yang bisa melanjutkan? Naam, Siddiq. Nah, maka dikadillah fala tatumau. Lah, dilanjutkan ini. Nah, barakallahu fiik. Ud'uni astajib lakum. Abdullah. Ahsanta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini bahwa doa itu adalah ibadah? Abdullah. Nah, ana sebutkan. Bentuk pendalilan dari ayat ini ada dua. Yang pertama adalah, coba perhatikan ayat ini dan bagaimana para ulama ahli tafsir dan ulama ahli fikih menyebutkan, beristinbat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau ini bentuk istinbatnya apa? Karena ini adalah kata perintah. Kemudian juga di ayat yang berikutnya, ud'uni. Nah, astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Coba perhatikan, dari ayat ini lebih tegas lagi dari yang sebelumnya. Dari dua ayat yang sebelumnya termasuk yang disebutkan di kitab. Lebih tegas lagi, coba. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Niscaya pasti aku akan mengkabulkan, memenuhi permintaan atau permohonan kalian tersebut. Nah, di sini ada beberapa bentuk pendalilan. Pertama adalah kata perintah. Ini adalah fi'il amr. Nah, menunjukkan bahwa doa itu adalah sesuatu amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan suatu amalan, menunjukkan Allah cinta. Kalau Allah cinta kepada amalan tersebut, menunjukkan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan tegas Allah menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Allah akhiri atau Allah sebutkan setelah itu kalimat ibadati. Nah, fahamtum ya ikhwan? Dan kata Allah, innal ladzina yastakbirun, dan sesungguhnya mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, Allah beri nama doa itu sebagai apa? Ibadah. Paham bentuk pendalilan sekarang? Dari ayat ini minimalnya ada dua bentuk pendalilan. Pertama, fi'il amr. Nah, yang kedua, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Setelah Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan mereka yang menyombongkan diri, enggan untuk beribadah kepadaku, maka dia akan masuk jahanam dalam keadaan terhina. Nah, fahamtum ya ikhwan? Atas dasar ini, pernyataan mereka bahwa iltija atau memohon kepada orang-orang soleh itu bukan bagian daripada ibadah dan tidak bisa digolongkan bahwa ini adalah syirik, terbantah dengan sekian dalil ini tadi, dengan penjabarannya. Nah, fahamtum ya ikhwan? Ini syubhat yang terakhir kemarin kita baca, dan insya Allah kita lanjutkan pada siang hari ini. Nah, kemudian juga dalam
hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika seorang hendak tidur. Ketika seorang hendak tidur di malam hari, diajarkan doa yang doanya itu panjang, dan kita sebutkan syahidnya dari hadis ini adalah kalimat la malja wala manja illa ilaik. Coba perhatikan hadis ini. Rasulullah mengajarkan kepada Al-Bara' bin Azib, dan ini juga pelajaran untuk umatnya. Ketika hendak tidur, seseorang membaca doa, di antara isi doa itu adalah kalimat la malja, tidak ada tempat perlindungan. Ya, memohon perlindungan, tidak ada tempat untuk beriltija di saat datang musibah. Dan wala manja, dan tidak ada pula tempat keberhasilan. Seseorang yang sampai ke sana dia akan berhasil. Tidak ada tempat tersebut illa ilaik, kecuali kepada Engkau ya Allah. Dengan tegas hadis ini menyatakan tidak ada tempat iltija kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu kita tahu bahwa iltija itu adalah ibadah. Sementara Anda menyatakan bahwa itu bukan ibadah. Anda dengarkan ini pernyataan Allah Rabbul Alamin dan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum, ini sangat mengerikan ya ikhwan. Suatu hal yang perlu Anda ingatkan berkaitan dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di bumi Aceh sana. Nah, dan itu ma'ruf kisahnya, beritanya. Tetapi yang lebih mengerikan dan menakutkan kita adalah ketika sebagian umat berkeyakinan bahwa musibah yang semisal dengan ini atau yang terjadi sekarang dan yang semisal dengannya adalah barakallahu fikum disebabkan karena barakallahu fikum murni perkara bencana alam, kasus murni perkara alam, bukan perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya barakallahu fikum orang-orang yang dengan sengaja menyatakan bahwa musibah yang semacam ini barakallahu fikum dikarenakan jauhnya mereka dari para wali, jauhnya mereka dari menghormati wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin terjadi sebuah kisah dialog seorang awam. Nah, saya menilai bahwa pernyataan yang diucapkan oleh orang tersebut bukan sekedar kebodohan begitu saja, tetapi hal ini merupakan semacam doktrin yang telah ditanamkan kepada kebanyakan atau tidak sedikit dari umat ini. Dia menjawab ketika ditanya oleh seorang, kira-kira apa sih penyebabnya peristiwa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh itu? Dia menjawab dengan apa yang dia miliki, ya ini dikarenakan masyarakat Aceh pernah menolak kedatangan Gus Dur sehingga kualat mereka sekarang. Coba, musibah ya ikhwan. Nah, ucapan yang seperti ini ya masih mending kalau itu terucap dari sekedar tukang beca atau kuli bangunan yang awam. Tetapi hal ini bukan sekedar omong kosong yang tidak ada latar belakangnya. Hal ini telah didoktrinkan kepada mereka melalui kajian-kajian mereka, melalui ceramah-ceramah kiai-kiai mereka. Musibah menimpa umat ini. Ucapan yang seperti ini nggak pernah diucapkan oleh kaum musyrikin Arab Quraisy dahulu. Mereka kalau sudah kena musibah, barakallahu fikum, lari dan ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada yang lainnya. Lupa kepada wali-wali dan orang-orang soleh yang mereka yakini mampu memberi syafaat. Lupa mereka. Tetapi di zaman ini luar biasa. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah iyyakum, sampai-sampai ada yang berani datang ke tukang ramal untuk menentukan sikap dia
apakah dia harus keluar dari daerah tersebut ataukah tidak. Nah, datang ke tukang ramal untuk meramalkan apakah kira-kira daerah dia akan terkena gempa ataukah tidak. Musibah menimpa umat ini bukannya semakin ingat kepada Allah untuk kembali beribadah, bertauhid kepada Allah, tidak beriltija hanya kepada Allah, tetapi justru semakin menjadi. Dan ini semua sebabnya adalah para pemberi dan penebar syubhat yang siang dan malam mereka menebarkan syubhat-syubhat tersebut. Maka berkewajiban kepada kita semua ahli sunnah untuk menjelaskan kepada umat sebatas maksimal kemampuan terakhir dari kita untuk menjelaskan tentang ad-din kepada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini berkaitan dengan masalah al-iltija. Nah, oleh karena itu insyaallah kita akan terus membahas tentang syubhat mereka ini satu persatu. Wallahu taala alam. Nah, kemudian yang berikutnya beliau menyatakan fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu, jika engkau telah menjelaskan dengan ayat-ayat tadi bahwa doa itu adalah ibadah, engkau telah membacakan beberapa ayat, jelaskan ayat-ayat tersebut, hal alimta anna hadza ibadatun lillah, apakah engkau tahu kalau begitu bahwa doa dan iltija itu adalah bagian daripada jenis ibadah? Fala budda an yaqula na'am, maka harus dia menyatakan ya, bagian daripada ibadah. Wa du'a mukhul ibadah, maksudnya Syekh menyatakan di sini na'am dalam rangka untuk memudahkan. Kalau dia menyatakan la, doa dan iltija bukan bagian daripada ibadah, maka kita pun mengulangi kembali penjelasan kita kepada dia agar dia bisa paham dan lebih mengerti tentang makna ibadah. Kalau dia sudah menyatakan na'am wa du'a mukhul ibadah, faqul lahu, maka jelaskan kepada dia, idza aqrarta annahu ibadatun, kalau engkau sudah meyakini dan menetapkan bahwa doa dan iltija itu adalah bagian daripada ibadah, dan engkau telah tahu bahwa ibadah itu hanya hak Allah, bahwa ibadah itu hanya murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah hadis siapa? Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah membonceng Mu'adz di atas himar, di atas sebuah keledai. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, jelaskan apa itu hak Allah dari hamba-hambanya dan apa itu hak hamba-hamba Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menyatakan haqqullahi barakallahu fikum, nah haqqullahi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar mereka itu beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan dia Allah itu dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, agar kalian beribadah hanya kepadanya satu-satunya. Berarti ibadah itu hanya milik Allah, murni. Kalau Anda sudah membenarkan bahwa doa itu bagian daripada jenis-jenis ibadah, dari sekian jenis dan bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, maka Syekh menyatakan wa da'awtallaha lailan wa nahara khaufan wa tama'an, dan engkau telah berusaha berdoa kepada Allah di waktu malam dan siang, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, menunjukkan bahwa dia adalah ahli ibadah. Kemudian summa da'auta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairahu hal asrafta fi ibadatillahi ghairahu, kemudian berdoa juga kepada selain Allah. Engkau juga memohon terpenuhinya hajat-hajat engkau itu kepada selain Allah. Apakah yang seperti ini kemudian engkau tidak berbuat syirik kepada Allah? Ini semacam pertanyaan yang mengharuskan mau tidak mau dia menyatakan iya. Setelah melalui tahapan-tahapan penjelasan tersebut, Anda telah yakin bahwa doa dan iltija, istighatsah dan isti'adzah itu adalah ibadah. Dan Anda telah menyatakan yakin bahwa ikhlasul ibadah itu wajib, membersihkan ibadah dari segala yang mengotorinya itu adalah wajib.
Dan Anda telah yakin bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Bukankah begitu? Kalau dia menyatakan na'am, ya, kita lanjutkan. Lalu Anda sudah siang dan malam berdoa kepada Allah, berdiri dan bersujud memohon kepada Allah, kemudian Anda jadikan salah satu waktu atau sebagian daripada ibadah tersebut, atau Anda berusaha untuk memberikan doa saudara kepada selain Allah, yang Anda yakin bahwa doa itu adalah ibadah, apakah ini tidak kemudian Anda telah terjatuh kepada perbuatan syirik? Kalau dia menjawab na'am, maka uqimat alaihil hujjah, telah ditegakkan kepadanya al-hujjah. Na'am, fala budda an yaqula na'am, maka harus dia menyatakan, ya, saya dengan ini telah berbuat syirik. Subhanallah, wa nifdin azan ya wa iyyakum. Ini orang yang siang dan malam, kata Syekh, lailan wa naharan, berdoa kepada Allah. Lailan wa naharan, dia beribadah kepada Allah. Kemudian dia sempatkan sedikit waktunya, tenaganya, dan permohonannya untuk dia berikan kepada selain Allah. Ini sudah jatuh kepada perbuatan syirik. Lalu bagaimana yang dia itu siang dan malam, di banyak waktu dalam 24 jam sehari dia hidup untuk berdoa kepada selain Allah, dengan berbagai macam bentuk doa, dengan berbagai macam bentuk tawassul, siang dan malam. Ini Syekh berbicara, Anda telah siang dan malam berdoa kepada Allah sepanjang waktu Anda, kemudian Anda sempat berdoa kepada selain Allah, itu pun telah jatuh kepada kesyirikan. Lalu bagaimana dengan yang menginfakkan waktunya, atau mayoritas waktunya, atau 50% dari waktunya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala? Beriktikaf 2 bulan di kuburan seorang wali, gak tanggung-tanggung. Rasul SAW hanya 10 hari iktikaf di Masjidil Haram. Nah, ini gak tanggung-tanggung 2 bulan iktikaf di makam seorang wali, dengan harapan di hati dia, dan bahkan terucap melalui lisannya, untuk dia selamat dari musibah, untuk dia dibukakan pintu-pintu rezeki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini perkara yang sangat mengerikan jika mereka menyadari kondisi yang sedang mereka jalankan. Kemudian beliau menyatakan, fa idza alimta bi qaulillahi ta'ala, jika engkau wahai saudaraku telah mengerti tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Di dalam ayat ini Syekh juga ingin mengilzamkan, memberikan semacam ilzam, sebuah keharusan yang harus dia terima melalui ayat ini dari 2 sisi. Pertama, kalimat fasalli. Kalimat fasalli ini kata perintah juga, fi'il amr, yang artinya adalah sholatlah engkau, menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah. Dalam ayat ini, fasalli li rabbika wanhar, ada 2 kata perintah. Pada pertama, fasalli, yakni kata perintah untuk Anda bersolat, menunjukkan bahwa sholat itu ibadah. Yang kedua, kalimat wanhar. Kalimat wanhar, kalimat ini maknanya adalah dan berkorbanlah engkau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ini kata perintah yang pertama, ini yang kedua. Nah, makna wanhar, kalau fasalli, sholatlah engkau. Kalau wanhar diambil dari kalimat an-nahr, bukan an-nahr. Kalau an-nahr itu artinya sungai, kalau an-nahar artinya siang hari. Tapi kalau wanhar diambil dari kalimat an-nahr. An-nahr itu ini letaknya, ini an-nahr. Nah, pertemuan antara leher dengan pangkal dada di sini, ini dinamakan an-nahr. Ada lubang, kayak lubangnya ya, kalau ditekuk bisa cekuan. Nah, ini dinamakan apa? An-nahr. Kenapa kalimat perintah ini berbunyi atau berlafazkan wanhar?
Hal ini yang artinya sembelihlah korbanmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan bukankah kalau sembelih itu artinya wadzah, az-zabh, izbah. Hal ini diambil dari kebiasaan mereka menyembelih onta. Onta itu kalau disembelih, setelah diikat kaki kiri atau kanannya, diikat begini, kemudian dia diturunkan, didudukkan, dan diangkat ini lehernya, digangakkan gini, kemudian ditusuk pas pada sininya. Ini cara penyembelihan onta dari naharnya. Ini naharnya. Jadi ditusuk pakai tombak, cuap gitu, ya. Dari sini dia akan keluar darah. Kenapa di sini kok nggak disembelih di lehernya kayak kambing atau sapi? Di antara hikmahnya, kenapa mereka melakukan penyembelihan onta seperti ini? Supaya darahnya itu lebih cepat keluarnya. Karena posisi ini lebih dekat ke jantung. Nah, sehingga keluarnya darah itu lebih cepat dan matinya pun dia lebih cepat. Ini an-nahar namanya. Oleh karena itu kata perintah wanhar berasal dari kata apa? An-nahar, pakai ha. Kalau pakai ha artinya sungai, an-nahar. Makanya banyak imam-imam di masjid-masjid ya itu membacakan fadhalli li rabbika wanhar. Ini kacau akhirnya. Nah, iya. Maka dari itu yang selalu anak ingatkan kepada ikhwan untuk belajar makharij, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf al-Arabiyah. Nah, karena hal itu bisa merubah makna. An-nahar ini artinya kalau an-nahar pakai ha itu artinya apa? Sungai. An-nahar haknya dikasih alif artinya siang hari. An-nahar dalam kalimat wanhar yang artinya adalah sembelihlah, sesembelihan engkau untuk Allah li rabbika, ya, menunjukkan bahwa hal itu adalah ibadah. Penyembelihan kurban bagian daripada ibadah yang harus hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ibadah kurban atau penyembelihan itu bagian daripada apa? Ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan? Anak tanya ini karena sudah dipelajari nih di salah satu usul atau al-usul salasah. Nah, marifin. Ahsanta. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. An-nusuk itu artinya sesembelihan. Makanya akikah itu diberi nama juga apa? An-nasikah. Iya. Lah, wa nusuki artinya sesembelihan kurbanku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tahu yang seperti ini bahwa an-nahr atau az-zabh itu bagian daripada al-ibadah, kemudian Syekh menyatakan wa ata'tallaha wa naharta lahu, dan engkau taat kepada Allah dengan perintah ini tadi, fasalli li rabbika wanhar, kemudian engkau melakukan an-nahr yaitu penyembelihan, az-zabh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal hadza ibadatun? Ditanya dulu kepada dia. Sebelum kita merinci, tanya dulu kepada dia. Allah sekarang perintah kepada kita dua hal. Fasalli artinya apa? Salatlah. Li rabbika hanya untuk Rabbmu satu-satunya. Wanhar artinya apa wanhar? Sembelihlah sesembelihanmu li rabbik untuk Rabbmu satu-satunya. Sekarang tanya, salat itu ibadah enggak? Oh ya ibadah. Gimana Anda tahu? Ya di sini diperintah oleh Allah fasalli. An-nahar sesembelihan itu ibadah apa bukan? Oh ya ibadah, apa dalilnya? Bagaimana engkau tahu? Allah perintahkan wanhar. Lah, kemudian Syekh menyatakan setelah itu fala budda an yaqula na'am. Maka harus dia menyatakan na'am, itu adalah bagian daripada ibadah. Faqul lahu, kemudian katakan kepada dia, lanjutkan rincian penjelasan Anda kepada dia, fa idza naharta li makhluq nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asrafta fi hadhihi ibadah ghair Allah. Kalau kemudian engkau sudah tahu bahwa an-nahr, az-zabh, an-nusuk itu adalah ibadah, kemudian engkau menyembelih seekor kambing atau seekor ayam atau seekor sapi untuk makhluk, untuk nabi, untuk orang saleh,
untuk syekh, untuk habib dan yang semisalnya, dalam rangka untuk mendapatkan barokah, dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, atau dalam rangka menghindarkan dirinya dari musibah, apakah ini bukan syirik? Maka dia harus menjawab ya. Kenapa syirik? Karena telah dipalingkan sebuah jenis atau salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ingat itu waktu terjadi banjir di Situbondo ya. Ketika telah dibangun mau dibangun jembatan, disembelih ya. Disembelih seekor kambing atau sapi. Nah, disembelih. Bilangnya bismillah, bismillah. Nah, dalam rangka apa? Selamat, tidak terkena musibah lagi, supaya untuk jin. Nah, orang yang mau bangun rumah, iya, disembelihin apa? Supaya jinnya nggak ganggu. Nah, siapa yang memberi petunjuk ini? Mbah Fulan yang menasihatin kami untuk melakukan ini, ya. Mbah atau Nyi Fulan, Nyi Roro Kidul atau Nyi yang lainnya. Nah, yang menyuruh dia atau memberi ujangan-ujangan tersebut untuk melakukan perbuatan yang dia lakukan tersebut. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah iyyakum, kalau Anda tahu bahwa itu adalah syirik, ketahuilah bahwa hal ini ya sesuatu amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyatakan, sampai di sini paham ya, ikhwan? Nah, ada yang perlu disampaikan? Nah, Mbak Haji Mubi. Dari bisikan sini tak bisikin gitu. Nah, tak bisikin, dingin bisikan. Barakallahu fikum. Apakah Abu Bakar As-Siddiq setelah itu bersemedi atau masuk ke gua? Atau Umar bin Khattab juga pernah masuk ke gua atau ngunci di dalam kamar 3 hari? Dan yang selain beliau dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ini satu. Ya. Dan mereka orang yang paling paham kan tentang syariat ini, ya. Mana yang harus dicontoh, mana yang tidak. Yang kedua jawabannya, ketika Rasulullah ke Gua Hira itu terjadinya setelah beliau diangkat menjadi nabi atau sebelum menjadi nabi? Jawabannya adalah sebelum menjadi nabi. Kemudian setelah beliau menjadi nabi, pernahkah enggak beliau bersemedi lagi atau datang ke gua untuk nunggu wahyu, atau bahasanya dia nunggu bisikan misalkan? Pernah enggak Rasulullah? Enggak pernah. Ketika Rasulullah pernah dalam beberapa hari lamanya wahyu enggak datang kepada beliau, sempat gundah Rasul. Enggak kemudian, oh iya ya, Gua Hira misalkan, siapa tahu nanti Jibril datang lagi. Enggak pernah, sudah. Nah, barakallahu fikum, yang seperti ini yang terjadi sebelum disyariatkan atau diangkatnya Rasulullah sebagai nabi bukan bagian daripada sunnah yang harus diikuti. Ini jawabannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan Rasulullah ke sana cari barakallahu fikum, bukan sengaja ingin cari bisikan, enggak. Bukan sengaja ingin cari bisikan, cari wahyu, enggak. Ini. Dan tidak juga Rasulullah ke sana kemudian membaca surat Yasin 33 kali, enggak. Kalau itu kan harus gitu, baca surat Yasin 33 kali, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 336 kali. Nah, barakallahu fikum, yang seperti ini sama sekali tidak dicontohkan, dan itu bagian daripada bid'ah yang menyesatkan, dan insyaallah dia akan dapat bisikan kalau dia lakukan. Nah, dari syaitan. Nah, barakallahu fikum.
Kemudian kita lanjutkan pada alinea yang terakhir ini. Alinea yang terakhir ini semacam kesimpulan dari yang sebelumnya. Wa qul lahu aidan, dan jelaskan kepada orang tersebut juga. Al-musyrikun alladzina nazala fihim al-Qur'anu hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihina wal-lata wa ghaira dzalik. Tanyakan dulu orang-orang musyrikin di zaman Rasul, apakah yang Al-Quran turun menjelaskan tentang kondisi mereka, tentang perbuatan syirik mereka? Tanyakan, apakah dulu mereka juga beribadah, berdoa kepada para malaikat dan orang-orang soleh, Lata dan yang selainnya? Fala budda an yaqula na'am. Maka dia harus menyatakan iya, karena sudah dijelaskan. Kan ya? Karena diskusi ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan, kan begitu? Pelajaran kasus syubhat sejak kapan? Nah, sejak sebelum Ramadan ya. Nah, diskusi ini sudah panjang gitu loh. Maka dia harus menjawab iya. Nah, barakallahu fikum, bahwa mereka orang-orang Quraisy dahulu musyrikin juga beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada orang-orang soleh. Dalilnya ya, nah, siapa yang bisa ditanya? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya bahwa orang-orang musyrikin dahulu beribadah pada orang-orang soleh? Hasan. Ahsan. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah, barakallahu fikum, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang musyrikin dahulu beribadah kepada orang-orang saleh dan sudah antum ketahui. Maka dia harus menyatakan iya. Wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a'i waz-zabhi wal iltija wa nahwi dzalik? Bukankah ibadahnya mereka orang-orang musyrikin yang Allah nyatakan mereka sebagai orang-orang kafir yang kemudian diperangi oleh kaum muslimin atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan Makkah, hijrah meninggalkan saudara-saudaranya? Bukankah ibadah mereka kepada Latta, kepada orang-orang saleh, kepada Nabi Allah Isa dan yang lainnya, juga dalam hal doa, juga dalam hal zabah? Orang-orang musyrikin dahulu kalau sudah ternak kambing ataupun ontanya itu berhasil, mereka menyembelih sebagai nazar. Dulu dia bernazar, kalau saya berhasil tahun ini ternak saya, onta saya melahirkan 10 ekor, maka saya bernazar 1 ekor kambing untuk Latta. Nah, maksudnya untuk Latta dia nyatakan, loh, kamu kok menyerahkan kepada Allah? Iya, untuk Allah, cuma melalui Latta. Gitu lah. Supaya barokahnya Latta itu menjadikan sebab amalan saya, nazar saya ini diterima oleh Allah. Sebagai bentuk syukur, tasyakuran saya kepada Allah, ya, maka saya persembahkan 1 ekor kambing ini untuk Latta. Nah, atau untuk para pengunjung-pengunjung Latta. Nah, ini dahulu ibadahnya mereka kaum musyrikin. Wal iltija, dan juga mereka melakukan iltija kepada orang-orang saleh tersebut. Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin da'awhum waltaja'u ilayhim lil jahi was syafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Padahal musyrikin dahulu juga sama seperti Anda. Mereka juga beriman bahwasanya seluruhnya ini adalah milik Allah, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Latta, bukan hamba-hamba Uzza. Dan mereka semua yakin bahwa mereka itu di bawah kekuatan Allah dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwa yang mengatur seluruh perkara ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin itu semua. Tetapi mereka masih memohon kepada Latta untuk mendapatkan syafaat, memohon kepada Latta untuk mendapatkan barakah, bertawassul kepada mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kondisi mereka. Apa bedanya yang Anda lakukan dengan kaum musyrikin? Nggak ada bedanya, bahkan kita bisa memastikan sekarang ini lebih parah dibandingkan kaum musyrikin dahulu.
Bagaimana bentuk lebih parahnya? Mereka dahulu ketika berada di tengah lautan, ketika mereka diterpa dan terjang oleh badai, mereka menjerit, memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mana itu Ladda? Mana itu Uzza? Mana itu Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra? Kemana mereka? Lupa. Nah, ingat hanya Allah. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan dari terjangan badai tersebut, baru mereka setelah itu di saat senang, di saat panen, di saat ternaknya, hewan ternaknya berhasil, ya, usaha dia, perdagangannya ke negeri Syam, pulang membawa ribah, keuntungan yang sangat banyak. Di saat itu dia menginfakkan hartanya untuk dalam rangka bersedekah atas nama Ladda. Nah, bernazar menyembelih hewannya, atau bernazar memperbaiki monumen Ladda. Nah, atau bernazar untuk memberi lampu di makam Ladda dan yang lainnya. Nah, ini yang mereka lakukan. Kalau sekarang lebih parah, di saat musibah yang dipanggil selain Allah, di saat musibah datangnya kepada wali-wali, luar biasa, yang tidak terjadi ini di zaman Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan Quraisy nggak mau menyatakan la ilaha illallah. Kalau kami kan mau menyatakan la ilaha illallah. Kenapa Anda samakan kami dengan mereka? Ya, orang Quraisy tidak mau menyatakan la ilaha illallah karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Mereka paham apa itu la ilaha illallah. Nggak perlu belajar mereka nahwu, nggak perlu belajar ilmu sharf, nggak perlu belajar ilmu balaghah, nggak perlu pergi ke Mesir atau ke Saudi Arabia untuk belajar bahasa Arab. Nggak perlu. Al-Quran turun dengan bahasanya mereka ahli Hijaz. Nah, turun dengan bahasanya mereka, sehingga mereka paham apa itu la ilaha illallah. Ketika Rasulullah naik ke atas bukit menyatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai Quraisy kalian ini, qulu la ilaha illallah, nyatakan la ilaha illallah, tuflihu, pasti kalian akan selamat. Apa yang dijawab oleh mereka? Apa yang dijawab oleh orang-orang Quraisy menjawab dakwah Rasul, padahal Rasulullah tidak menjelaskan sebagaimana Syekh menjelaskan dalam sebuah kitab. Rasulullah tidak menjelaskan apa itu la ilaha illallah seperti setebal kitab Fathul Majid. Enggak. Kalau kita kan butuh Fathul Majid, butuh Taisir Azizul Hamid, ya, butuh buku tafsir. Kalau mereka enggak perlu. Oh, faham mana maksud ente ya Muhammad. Faham. Apa itu la? Kenapa Allah tidak menyatakan laisa ilaha illallah? Padahal makna laisa secara makna, secara global maknanya sama dengan la, sama dengan ma ilaha illallah. Kita kalau ditanya itu punya fulus, mafi. Ma itu sama dengan la, ya, sama secara global maknanya. Tapi kenapa Allah memilih kalimat la ilaha? Kenapa enggak la al ilah? Kenapa? Faham orang Quraisy, nggak perlu belajar balaghah. Kalau kita untuk memahami itu, belajar balaghah dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat ini la ilaha? Kenapa kok tidak la al ilah? Kenapa nggak seperti ini? Kok nggak pakai alif wal lam? Abu Jahal nggak perlu belajar ya, kawan. Nggak perlu. Ketika dikumpulkan oleh Rasul, ya ma'syar Quraisy, datang, yang manggil ini Al-Amin, orang paling jujur. Keponakan kita yang manggil ini. Minna wa fina. Kata mereka, ini orang dari kami dan anak kami memanggil. Didatangi oleh orang-orang Quraisy, ditinggalkan perdagangannya, datang. Agar Rasulullah menyatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Apa kata Abu Jahal? Tabban laka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Nah, ini Quraisy, faham mereka, dan mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha ini. Faham mereka. Faham mereka konsekuensi dari kalimat ini, sehingga saya nggak mau mengucapkan. Loh, nggak beriman bahwa Allah itu ada. Jangankan cuma ada, kita beriman bahwa Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, kata orang Quraisy. Paham kami. Kami ini bukan Lenin. Bukan komunis mereka itu. Nah, kenapa? Mereka paham maknanya. Lah kalau sekarang mau mengucapkan 1000 kali setiap hari,
Nah, tasbihnya sampai 5 meter panjangnya. Siap. Nah, kami nggak paham apa itu makna la ilaha illallah, nggak paham. Nah, ini ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu tentunya kondisi yang ada pada umat ini sekarang sangat mengerikan. Dari sekian sisi kalau boleh kita sebutkan, kalau dulu ya di antara bukti lebih parahnya umat ini dalam kesyirikan, ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Kalau dulu orang Quraisy yang pertama berbuat syirik di saat-saat genting, di saat-saat mereka senang dan bertauhid kepada Allah, lupa kepada yang mereka doain di saat mereka senang, di saat mereka telah tertimpa musibah. Di saat musibah lupa mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka hanya ingat tauhid saja. Kalau orang sekarang baik senang maupun susah datangnya ke siapa? Ke orang-orang soleh. Nah, Habib soleh. Nah, barakallahu fikum. Dapat mana ini? Ini dapat cincin anak dari curug kuncinya Sunan Ampel. Subhanallah. Supaya apa? Supaya laris es campur anak. Nah, subhanallah. Nah, ikhwani fid din azza wa iyyakum, ini satu. Yang kedua yang menunjukkan umat ini dalam keadaan lebih parah dari umat yang dahulu Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy yang diibadahin oleh mereka, yang diiltijain dalam iltija mereka, yang didoain dalam doa mereka itu adalah orang-orang soleh dengan persaksian Allah. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang soleh dengan persaksian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Allah yang bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang soleh yang diibadahi. Kalau sekarang siapa yang diibadahi? Dukun. Dukun cuma pakai imamah gitu lah. Kalau ini dukun yang lebih keren. Kalau dukun dulu kan rambutnya panjang, kukunya panjang, iya. Kalau sekarang dukun nggak pakai imamah, tasnya dikalungkan gini, barakallahu fikum, pakai siwak. Nah, ini dukun sekarang. Nah, ini yang diibadahi. Nah, atau lebih parah lagi, yang seperti sudah saya sampaikan kepada antum, sapi. Nah, sapi dimintai barokahnya. Nanti 1 Muharram ini jangan lupa. Nah, di Solo sana. Nah, gamelan, tahu gamelan? Itu dimintai barokahnya. Diusap-usap itu gamelan. Diusap-usap supaya kantongnya banyak isinya. Nah, ada ya ikhwan, lebih parah lagi kondisi umat ini sekarang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan penjelasan ini kita mengerti tentang keadaan yang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita al-muwahhidin dan kita dimatikan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kajian ini, ana menghimbau seluruh ikhwan, ana pribadi seluruhnya untuk benar-benar tergolong orang-orang yang ingat dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi Aceh sana, dan kita tidak merasa aman dari musibah yang menimpa kepada saudara kita ini untuk menimpa kita, ya, tidak merasa aman kita dengan hal itu. Nah, barakallahu fikum, kalau kemarin sempat ada orang yang takut ketika mendengar perkiraan ahli di bidang ini yang menyatakan bahwa bumi ini telah mengalami perubahan ini dan itu, dan sekarang beberapa daerah atau pulau yang lainnya terancam adanya gempa dan tsunami yang semisalnya, diantaranya adalah bagian timur Sumatera, Jawa dan Maluku bagian utara dan yang semisalnya dan seterusnya. Orang sempat takut. Nah, barakallahu fikum, tentunya kita lebih takut daripada itu, dari apa yang telah Allah ingatkan kepada kita. Al-Jabbar mengingatkan kepada kita, Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, asa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari azabku yang bisa datang kepada mereka di tengah malam di saat mereka lelap tidur?
Apakah penduduk negeri tersebut dengan kesyirikannya, bid'ahnya, maksiatnya dan pelanggarannya merasa aman kepada azabku, kata Allah, yang bisa datang kepada mereka di waktu duha, wahum yal'abun, di waktu duha, di saat mereka sedang bermain-main, sedang bergembira, bersenang-senang cari dunia. Di saat seperti itu, apakah mereka merasa aman, kata Allah? Kita tahu peristiwa yang terjadi di Aceh ini di waktu apa? Duha, ya, mendekati jam 8 pagi, begitu ya, kurang lebih. Nah, di saat mereka senang-senang, ada yang berbelanja, ada yang baru pulang dari pasar membawa keuntungan. Nah, ada yang mau berangkat bekerja ke kantor, dan seterusnya itu pada hari Ahad terjadinya. Iya, ada yang liburan, lagi senang. Nah, dan yang seterusnya dari kesenangan dunia, tiba-tiba Allah datangkan di saat itu. Ini pelajaran bagi kita. Dan sekarang pun kita seperti ini. Kita sekarang sedang duduk. Alhamdulillah kalau kita meninggal kita di masjid, atau baru selesai kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan ya ikhwan bagi kita semuanya. Oh, enggak Ustaz, kita di Jember ini jauh dari laut. Nah, 30 kilo ya ke arah selatan, pantai selatan, ke utara lebih jauh lagi. Nah, sehingga insyaallah ya kalau sedikit lah kenanya. Ada musibah. Apa dikira Allah Subhanahu wa taala enggak bisa membelahkan bumi yang sekarang kita sedang duduk ini? Dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa huwa ala kulli syai'in qadir, yaf'alu ma yasha', fa'alun lima yurid. Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama yang saya ingatkan. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka kesalahan mereka. Nah, dan Allah merahmati mereka. Nah, kemudian juga kepedulian daripada kita pun dituntut untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, barakallahu fikum. Mungkin nanti dari kita ikhwan ahli sunnah, di sana ada Ustaz Ali Basuki hafizahullah, yang beliau juga termasuk yang terkena musibah ini. Walaupun alhamdulillah beliau dan keluarganya selamat, tetapi setidak-tidaknya sangat mengalami pukulan mental yang luar biasa, karena beliau menyaksikan sendiri apa yang terjadi, menimpa kampungnya, menimpa rumahnya, tetangga. Nah, dan suasana yang mencekam ya ikhwan. Bayangkan kita bisa duduk di sini dengan enak, bisa minum, bisa duduk, ada kipas angin dan yang lainnya. Di sana mereka duduk di saat ini dalam keadaan memikirkan mana anak. Mau nangis sudah habis air mata, mau nangis sudah nggak mampu nangis. Sementara bau bangkai itu terus. Kita sekarang kalau ada bangkai binatang, ya, tikus dan yang semisalnya, kita nggak tahan. Kita tutup lewat di tempat yang di sebelah tersebut, menutup hidung kita. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang di sana? Dalam keadaan mayat ini berserakan. Dan itu mayat adiknya, mayat istrinya, mayat cucunya, mayat ponakannya, mayat misanannya. Nah, jauh yang luar biasa. Dalam keadaan stres mereka. Nah, oleh karena itu butuh kepedulian. Setidak-tidaknya, alhamdulillah sekarang muslimin bahu-membahu memberikan bantuan. Mudah-mudahan amalan mereka dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada beberapa ikhwan kita yang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah. Ada saudara kita yang sedang berhaji, ikhwan dari ahli sunnah yang berhaji, meninggalkan anak-anaknya di rumah habis. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu mungkin butuh mereka bantuan dari kita. Jika ada dari kita kelebihan, mudah-mudahan ada, ya, mudah-mudahan ada kelebihan, walaupun hanya sekedar pakaian yang menutup badan, walaupun hanya sekedar pakaian yang menutup badan ini untuk diberikan kepada saudara kita di sana, dan insya Allah bisa disalurkan bantuan tersebut melalui Al Hasan, ya, Al Hasan siap insyaallah. Nah, yang diharapkan insyaallah bisa disalurkan kepada Ustaz Ali Basuki yang ada di sana bersama ikhwan. Nah, ini Allah taala mungkin ada yang perlu disampaikan ya ikhwan. Nah, kalau tidak ada, ini himbauan dari ana, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.